seorang belum lagi disebutkan dengan musafir sampai mereka memulai safarnya. Ini juga merupakan di antara kaidah yang harus kita ingat. Misalnya ada di antara kita yang ingin melakukan safar, karena dalam sisi lain safar itu ada tiga. Ada safar ibadah, ada safar mubah, ada safar haram. Safar ibadah seperti yang kita lakukan sekarang ini, safar beribadah kepada Allah ke tanah haram Makkah Madinah, melaksanakan ibadah yang mulia, melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Itu adalah safar yang terindah. Safar yang dilakukan oleh sahabat Nabi dikala terjadi perang Badar, itu adalah safar ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada lagi yang disebut dengan safar mubah. Safar mubah itu ikhwatul Islam, safar dia hanya pergi safar, pergi berjalan-jalan, maka itu disebut dengan safar mubah. Dan yang ketiga ada safar maksiat, dan hukum ketentuan keringanan yang disebutkan dalam agama khusus untuk dua sahaja, yaitu safar untuk ibadah dan safar dalam perkara yang mubah. Apabila ada orang yang safar dalam rangka melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka keringanan yang disebutkan dalam agama tidak berlaku untuknya. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi. Seseorang disebut dengan safar. Misalnya tadi kita menjelaskan safar dengan ukuran. Namun ketika seseorang sudah melakukan safar, baru disebut dengan dia dengan safar. Contoh misalnya kita akan melaksanakan ibadah umrah. Kemudian kita berangkat jam 2 siang misalnya dari rumah. Kita akan berangkat jam 2 siang dari rumah. Kemudian kita melakukan sholat duhur. Kita ulang lagi contohnya ikhwatul Islam. InsyaAllah kita akan berangkat melaksanakan ibadah umrah. Kemudian kita akan meninggalkan rumah kurang lebih pukul 2 siang. Nah, sebelum pukul 2 ini kita telah melaksanakan ibadah sholat, yaitu sholat duhur. Apakah pada waktu ini kita melakukan sholat duhur dan asar, atau kita hanya melakukan sholat duhur sahaja? Zuhur dan asar, atau zuhur sahaja? Karena jam 2 kita akan melakukan safar, kita akan terbang, kita akan berangkat meninggalkan rumah. Maka kita melakukan sholat zuhur atau zuhur dan asar? Zuhur dan asar. Zuhur atau zuhur dan asar? Baik, terjadi perbezaan para ulama di sini. Baik, kita jelaskan ikhwatul Islam. Zuhur dan asar. Memang masalah safar ini tentu banyak perbezaan para ulama, tapi ingat ikhwatul Islam, ketika safar kita jam 2, sebelum jam 2 kita sudah terhitung musafir atau belum? Belum atau sudah? Kita dihitung musafir atau belum? Belum lagi dihitung sebagai musafir, tapi kita akan musafir, akan safar. Belum lagi musafir, tapi baru berencana melaksanakan safar. Karena bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak. Bisa jadi kita safar, bisa jadi Allahu a'lam, misalnya kita ingin safar ke suatu tempat,